Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama kami dalam acara pendalaman APP tahun 2022. Sebelumnya mari kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa dan silakan Pater Diakon untuk memimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Kami mohon perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu dalam pertemuan kami ini. Namun Kau muliakan kita dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pemirsa terkasih dalam Kristus, hari ini adalah memasuki masa pendalaman masa Prapaskah atau biasa disebut dengan masa Prapaskah tahun 2022. Dan hari ini juga narasumber kita adalah Pater Diakon Yosafat Hengki Sanjaya SPY. Ya. Jangan lupa itu. Betul sekali. Maaf, terkadang suka lupa. Biasa dipanggil singkatnya Frater Hengki gitu. Baik, Frater, atau biasa lebih enak dipanggil apa ya, Frater atau Diakon ya? Saya Diakon aja. Diakon ya. Sepertinya okay. Saya lebih enak memanggilnya udah naik satu level Diakon. Levelnya udah sedikit naik ini ya. Baik, berkaitan dengan pendalaman APP tahun 2022, kita sekarang memasuki di minggu pertama. Mohon penjelasan Diakon, apa tema besar dalam pendalaman APP tahun 2022 ini? Mohon dijelaskan. Baik. Untuk tema besarnya, silakan. Tema besar yang dicanangkan pada tahun 2022 ini, lebih-lebih di Keuskupan Agung Palembang adalah memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Ya. Ini adalah tema besarnya. Di dalam tema besar ini sebetulnya melanjutkan tema-tema sebelumnya. Karena sebetulnya ingin melihat situasi yang masih kurang kondusif. Ini apakah sekaligus sebagai latar belakangnya? Iya, ini adalah juga termasuk latar belakangnya. Iya. Karena sebelumnya juga kita mengetahui tema-tema sebelumnya itu mengarah kepada dokumen yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Paus Fransiskus terkait dengan ensikliknya Laudato Si, terkait juga dengan lingkungan hidup. Dan tema besar memulihkan kehidupan bumi sehat manusia sejahtera terkait juga karena adanya pandemi COVID-19. Iya. Jadi karena dua hal ini, lingkungan hidup dan pandemi COVID-19, kita umat sekalian diajak untuk bersama-sama memperhatikan dengan sungguh keterlibatan kita di dalam mengusahakan kebaikan, mencegah kehancuran alam, juga lebih-lebih supaya kita bisa terbebas dengan virus COVID-19, kita harus bekerja bersama melihat situasi dan keadaan yang ada ini supaya bisa terkelola dan terkendali dengan baik. Baik, demikian. Luar biasa, terima kasih. Kemudian Diakon, ada pertanyaan yang ketiga tuh bagaimana Diakon dapat menjelaskan tema di minggu pertama itu apa dan apa yang menjadi latar belakang sehingga tema itu dimunculkan. Silakan. Baik, tema dari pertemuan pertama untuk APP kita yang pertama itu adalah tantangan dan harapan. Tantangan dan harapan. Dan gagasan dasar dari tantangan dan harapan pertama adalah mengingat pada kondisi awal alam ciptaan yang seperti dikehendaki pencipta, sebab kondisi alam kini sedang sakit dan menderita, bahkan menuju rusak dan hancur. Lalu tantangan yang nyata justru terjadi karena pandemi COVID-19 ini banyak sekali dampak yang ditimbulkan. Lebih-lebih kita masyarakat yang ada di Indonesia ini, itu kan tenaga kerja, lalu apa namanya, global secara menyeluruh juga kena efeknya, imbasnya, ekonomi dan lain sebagainya, kesehatan juga. Ini kan kemudian menjadi titik fokus dari gereja sendiri supaya kita itu bergerak bersama, saling bahu-membahu membantu mereka-mereka yang terdampak efeknya. Lebih-lebih bagi kita yang dalam arti tentu memiliki kecukupan dalam hal finansial. Dan tantangan dan harapan ini sebetulnya juga bersumber dari
kesulitan-kesulitan akibat efek pandemi COVID-19. Dan tantangan ini sangat kentara dan harapannya tentu adalah kita semua tanpa terkecuali bahu-membahu untuk bekerja sama mengatasinya. Itu sih sebetulnya. Iya. Artinya bahwa materi ini tetap punya maksud dan tujuan. Betul. Nah, silakan monggo dapat dijelaskan apa sebenarnya dari tema pertama ini yang mau ditekankan arah dan tujuannya sebelum kita memasuki ke apa yang jadi sumber kitab suci. Sebelum masuk ke sana, silakan. Dari sebetulnya tujuan dari tema yang pertama, tantangan dan harapan, adalah menyadarkan kita akan kehendak Sang Pencipta bahwa keberadaan alam diperuntukkan bagi penghormatan martabat manusia yang luhur. Lalu menyadarkan kita bahwa Gereja Katolik tidak bisa lepas dari tanggung jawab terdepan dalam memulihkan kehidupan demi kesejahteraan manusia sendiri. Dan yang ketiga, tujuannya adalah menyadarkan kita bahwa sehatnya bumi menjadi syarat mutlak bagi kehidupan yang lebih baik dan menunjang kesejahteraan bersama. Dari ketiga tujuan ini sebetulnya sudah jelas, sebetulnya mengarahkan kita untuk sadar bahwa bencana yang terjadi ini juga melibatkan kita sekalian, termasuk kita sebagai kaum minoritas, juga bahu-membahu, solidar, bekerja sama. Lagi-lagi saya mengatakan kerjasama ini sangat penting. Melihat, lagi-lagi tantangan yang ada itu tadi, Laudato Si, pencemaran lingkungan dan sebagainya, itu kan makin hari makin bertambah, bukannya makin baik. Maka keaktifan kita untuk menyerukan ini sebagai umat beriman Katolik rasanya memang sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua, lagi-lagi karena pandemi COVID-19 yang mengglobal ini tadi. Itu sebetulnya tujuan dari artinya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab para tokoh-tokoh agama Katolik atau pengurus-pengurusnya saja. Tetapi lebih ke seluruh umat Katolik. Seluruh umat Katolik itu seruan. Baik, mohon kepada Frater dapat menjelaskan apa yang menjadi sumber kitab suci dari materi ini. Baik. Silakan, monggo. Baik, semua saja yang mendengarkan, sebetulnya materi yang terkait dengan APP pertama ini, tantangan dan harapan, itu mengacu dari bacaan kitab suci dari 2 Korintus bab 1, 3 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. Bacaan diambil dari 2 Korintus bab 1, 3 sampai 6. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia Bapa yang sangat baik hati dan Ia Allah yang memberikan kekuatan batin kepada manusia. Ia menguatkan batin kami dalam setiap kesukaran yang kami alami, supaya dengan kekuatan yang kami terima dari Allah itu, kami pun dapat menguatkan batin semua orang yang dalam kesusahan. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Kristus sudah banyak kami alami juga, dan melalui Kristus pula batin kami sangat dikuatkan. Kalau kami mengalami kesukaran, itu adalah untuk menguatkan batinmu demi keselamatanmu. Kalau batin kami dikuatkan, maka kalian juga turut dikuatkan, sehingga kalian menjadi tabah dalam kesukaran-kesukaran, seperti yang kami pun derita juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, mohon penjelasan. Baik, jadi acuannya dari 2 Korintus bab 1, 3 sampai 6. Ini sangat menarik sekali ya. Sebetulnya kita di dalam Gereja Katolik memiliki 3 keutamaan. Kita itu perlu yang namanya iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara ketiganya adalah kasih. Nah, kasih ini adalah wujud nyata dari pemulihan yang sebetulnya juga menjadi tantangan dan harapan dalam tema pertama ini. Kalau kita tadi melihat dari 2 Korintus bab 1, 3 sampai 6, ayat pertama dikatakan Allah yang memberikan kekuatan batin kepada manusia. Karena Allah itu telah memberikan kekuatan batin kepada kita, maka ketika semisal katakanlah dunia ini sedang dalam keadaan yang kurang baik, lalu situasi diri kita juga berhadapan dengan diri kita dan luar diri kita juga sedang kacau balau tidak baik, tetapi ternyata anugerah dari Allah sendiri memberikan kekuatan batin kepada kita, supaya kita itu kuat tahan uji. Bahkan tadi dikatakan, kalau kami mengalami kesukaran itu adalah untuk menguatkan batinmu. Mengatakan bahwa kalau kita mengalami kesukaran hidup, karena kita sudah diberikan kekuatan batin oleh Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri, maka itu adalah supaya kita semakin kuat memiliki daya tahan. Dan itulah pula yang dianjurkan
supaya kita menghadapi tantangan dan harapannya itu adalah supaya atau agar kita semakin kuat menghadapi situasi-situasi yang terjadi, apalagi pandemi COVID-19. Itu ya. Baik, sebelum masuk ke terakhir harapan, nah kita kan juga memasuki masa prapaskah ini kan identik dengan puasa, betul, dengan berpantang. Nah, bagaimana Diakon dapat menjelaskan lebih rinci sebenarnya siapa yang boleh melakukan dan menjalankan untuk berpantang dan berpuasa? Baik. Lalu caranya bagaimana untuk umat Katolik sebenarnya? Silakan. Baik, untuk yang namanya berpuasa dan berpantang itu sebetulnya sudah ada anjuran dari Bapak Monsinyur Yohanes Harunyono terkait dengan beberapa hal, ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan pantang dan puasa. Untuk umuran pantang dan puasa, kalau berpuasa itu 14 sampai dengan 60 tahun. Kalau yang pantang itu berapa? Malah justru 13 sampai 60 tahun. Kalau mau di bawah itu yang anak-anak atau lebih orang tua yang ingin melangsungkannya juga masih juga bisa diperkenankan. Lalu yang namanya pantang dan puasa itu tuh full itu biasanya dilaksanakan pas Rabu Abu dan Jumat Agung. Baru Rabu dan Jumat selanjutnya itu adalah berpantang. Begitu ya. Ya, untuk berpuasa satu hari satu kali kenyang. Makan kenyang. Bukan kenyang sekali. Bukan kenyang sekali. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Frater Diakon. Yang terakhir, apa yang menjadi ini sebagai pesan-pesan imam? Apa yang menjadi harapan umat Katolik dari tema pertama dalam pendalaman masa APP ini, sehingga menjadi pesan-pesan imam untuk umat Katolik dimanapun berada? Silakan. Tantangan dan harapan yang menjadi tema pertama, kalau mengarah kepada harapan supaya kita sekalian umat beriman dimanapun kita berada, sebetulnya kita diajak untuk bahu-membahu, bekerja sama, bergotong royong, empati, simpati kepada siapapun yang terkena dampak virus COVID-19. Walaupun sekarang ini sudah mengalami perubahan, atau kita kenal dengan new normal, tetapi kita tetap dianjurkan untuk tetap berhati-hati. Nah, hati-hatinya ini adalah juga salah satu wujud perhatian kita sebetulnya kepada siapapun orang yang datang. Maka untuk itu kita supaya bisa terlibat aktif dalam menghadapi ini, tantangan-tantangan ini, harapannya adalah supaya semakin terlibat aktif. Dalam arti tertentu bukan hanya melulu kita oke lah mendoakan itu penting, tetapi keterlibatan aktif kita mengunjungi mereka yang sakit, mendoakan mereka misalnya datang, meskipun juga dengan protokol yang ada, itu adalah kesaksian hidup yang penting sebetulnya. Bisa juga menggunakan sarana video call. Iya, bisa juga dengan menggunakan sarana media ya, termasuk dengan handphone, alat komunikasi yang ada. Betul. Itu sih. Betul. Baik. Luar biasa. Baik, terima kasih sama-sama Diakon yang sudah berkenan bersama kita di dalam renungan di masa APP di minggu pertama tahun 2022 ini. Dan pemirsa terkasih dalam Kristus, semoga apa yang telah kita dengar bersama itu semakin menguatkan kita dan semakin memampukan kita untuk benar-benar memaknai bahwa APP tahun 2022 juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Tapi paling tidak kita semakin memiliki semangat, semakin memaknai hidup ini, sehingga apa yang menjadi tantangan hidup dapat kita lalui, dapat kita lakukan sesuai dengan tata cara kehidupan yang baru, new normal. Akhir kata, saya Teresia Ari Sukarni SAG beserta seluruh kerabat kerja Komisi Sosial Paroki Santa Teresia Jambi mengucapkan terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati, dan bagi umat Hindu kami mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi tahun 2022. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Iya.